Halo guys, kembali lagi sama saya Wardi di channel Talino Akses ya. Teman-teman, saya sebenarnya ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe di channel saya ini, yang tak seberapa. Semoga informasi dari konten yang saya sungguhkan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oh ya teman-teman, di video ini saya ingin berbagi satu video dokumentasi ya untuk teman-teman semua. Dan di sini saya ingin berterima kasih untuk Om Isra ya. Terima kasih Om Isra ya, karena sudah percaya kepada saya untuk menangani proyek jam tangan ini. Semoga dengan hasil ya kerja saya, Om Isra bisa puas lah. Oke teman-teman, untuk konsepnya kita lihat bareng-bareng ya. Di sini konsepnya itu Yachtmaster ya, desain Rolex ya, tentunya biasanya saya kolek. Nah, kita lihat videonya, kita cek dulu di Google gambar untuk konsep apa yang bakalan saya bangun untuk atas permintaan Om Isra ini. Semoga mirip ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya, kita cek dulu di Google gimana konsepnya, karena saya konsepnya lihat di Google juga ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, kita udah ke Google ya, coba ini kita coba Rolex Yachtmaster, terus gambar ya. Nah kemarin saya lihat di sini. Nah ini ya teman-teman, sepertinya ini ya. Oke, nah ya teman-teman, nah konsep yang akan kita bangun seperti ini ya teman-teman. Ininya dia abu, dan ini ada tulisannya ice blue ya. Lumayan bagus ya sih teman-teman. Konsepnya ini ya terhitung langka untuk di pasaran Saikomot ya. Ini jarang sekali, makanya saya merasa tertantang untuk bikin seperti ini, dan untuk ngedapetin spare partnya juga lumayan ya teman-teman. Lumayan menguras energi juga pastinya, berpikir gimana caranya. Akhirnya ya alhamdulillah, puji Tuhan dapat ya teman-teman. Dan ininya dia pakai steel ya teman-teman. Ini steel, bukan yang seramik. Nah, ini ada sunburst abu. Semoga nanti mirip ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, nah seperti itulah konsep yang akan saya bikin untuk atas permintaan Om Isra ya. Semoga ini akan jadinya mirip ya kan. Tapi untuk Saikomot ya nggak mungkin mirip-mirip banget lah ya teman-teman. Namanya juga kita cuma ambil desain model-modelnya. Kalau kita bikin semirip mungkin, mending kita beli yang KW aja, Rolex ya. Ini Saikomot ya. Kalau ada perbedaan sedikit ya harap maklum ya teman-teman, karena kita bukan untuk ini, karena kita juga menghindari jangan sampai ada mirip-mirip banget. Paling nggak ada satu perbedaan yang signifikan antara ya si desain Rolex sama yang kita bangun ini. Oke teman-teman, nanti di video ini saya hadirkan juga untuk proses saya membikinnya dan membangunnya hingga sampai jadi, dan untuk akhir dari videonya juga nanti saya ukur semua ujung case, tebel, dan saya akan bahas semua detail untuk bahan yang saya gunakan. Dan terus pantengin saja video ini, jangan dilewatin ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian dan mendapat ya ilmu pastinya di video ini. Oke, kita lanjut aja teman-teman di proses pembikinannya. Check it out.
Halo guys, nah itulah tadi videonya ya teman-teman. Nah sekarang saya akan ngebahas tentang untuk nge-review hasilnya ya teman-teman, dan semoga hasil ini cukup memuaskan. Di depan saya ini saya sudah bukan hasil akhirnya ya teman-teman. Nanti akan saya bahas review detailnya apa, dari bahan sehingga pokoknya dari detail semuanya lah teman-teman. Ini akan saya kupas semuanya, akan saya bahas agar teman-teman tahu apa aja kualitas dari jam ini. Dan untuk itu kita simak ya teman-teman, jangan sampai di skip. Kalau oh ya yang belum subscribe, tolong di subscribe aja dulu. Jika konten saya ini bermanfaat buat kalian, ya semoga ya teman-teman dapat informasi dari konten ini, dan dibantu subscribe atau like. Yang mau komen boleh di komen aja di bawah, ditanyakan. Ada kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, di komen aja di bawah, nanti akan saya balas untuk teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja nih, kita langsung review aja di video ini. Kita review jam ini ya teman-teman. Iya. Oke ya teman-teman, di depan sudah ada satu unit jam yang saya bikin ngebeat ya teman-teman. Nah, kita akan unboxing dulu. Hasil akhirnya ya teman-teman. Nah saya akan bahas detail dari semua spare part yang saya gunakan untuk bangun jam ini. Semoga teman-teman terinspirasi untuk ngebangun seperti ini, dan agar teman-teman tidak salah untuk membeli spare part ya teman-teman. Nah oh ya teman-teman, untuk jam ini crownnya dia menggunakan screw crown ya teman-teman, jadi mesti diputar ke bawah dulu kalau untuk ngelepasin drat dari crownnya untuk men-set tanggal ataupun jam. Nah ini tipe screw crown ya teman-teman. Nah oke, next, kalau untuk setting jamnya cukup tarik sekali dengan cara perlahan ya teman-teman. Nah begini setengah. Dalam kondisi begini harusnya teman-teman jangan diputar ya teman-teman, biarin dia, kalau mau langsung kita set ke jam aja. Nah, nanti dia akan pindah ke jam 12 biasanya pindah. Nah, oke ya udah pindah ya teman-teman. Nah kalau untuk tarik jamnya teman-teman full aja tarik crownnya. Oke, nah ini kan sudah berpindah tanggal. Nah kita set tanggalnya dulu. Nah, ke bawah ya teman-teman. Nah untuk tanggalnya di bawah, putar ke bawah sampai tanggal yang teman-teman inginkan. Oke, kalau sudah teman-teman bisa kunci lagi. Nah kalau untuk isi power reserve-nya teman-teman cukup putar ke atas secukupnya aja gitu. Biasanya sih kalau dia full ini bisa 41 jam disimpan, dia bisa berarti ya kurang lebih 2 hari ya teman-teman. Nah untuk ke crown udah kita, ini ada sealnya ya teman-teman. Ini untuk water resist biar bisa nyelam ya teman-teman.
kita next ke case nya. Untuk case ini menggunakan 316L ya teman-teman. Untuk kualitas steel itu udah lumayan bagus ya teman-teman. Nah ini di samping sisi, bagian sisi ini polis ya teman-teman, mengkilap glossy. Nah sementara untuk di look bagian atas dia ngebrasing kayak disikat-sikat gitu. Nah, kalau untuk rantai sendiri ini dengan gaya oyster, middle polish ya, bagian tengah polish, bagian sampingnya brushing ya teman-teman. Nah, dan untuk di bagian bawah saya menggunakan yang transparan ya, through back glass tuh. Jadi enak kalau dilihat itu kayak ada seni-seninya karena mesinnya kelihatan ya teman-teman. Nah next kita ke keramiknya ya teman-teman. Untuk ini insert bezelnya ini saya menggunakan DLW punya. Ini yang besi ya teman-teman, ini steel. Jadi kenapa saya menggunakan steel? Di samping warnanya ini karena saya harus mengikuti konsep di gambar, jadi saya menggunakan yang steel. Jadi dan untuk jatuh juga ini nggak ragu lagi, biasanya sih nggak pecah. Kalau keramik biasanya pecah kalau jatuh, pas kena ke ininya pasti pecah kalau keramik. Kalau steel enggak ya. Kalau untuk gores ya, namanya jatuh ya pasti kegores ya teman-teman, nggak bisa dihindarin lagi. Nah yang untuk PR sendiri saya mencari dialnya ya teman-teman. Ini dial saya mencari-cari nggak dapat, dan akhirnya saya menanyakan salah satu modder yang dari Thailand ya. Teman-teman pasti tahu, kalau yang pecinta modif pasti bakalan tahu si ini Jack Hicksopia. Saya DM dia menanyakan di mana dia mendapatkan dial ini, karena saya melihat hanya dia yang ada bikin konsep seperti ini. Jadi saya menanyakan sama dia dapatnya dari mana, dan dia ngasih tahu kalau ini custom. Nah saya coba kontak dia untuk minta tolong bikinin yang sama. Nah baiknya dia mau menolong, jadi saya pesen satu sama dia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau dapat dial, teman-teman boleh hubungin Jack Hicksopia, DM aja di Instagramnya ya. Barangkali dia mau ngebantuin teman-teman ya. Kalau saya sih udah dibantuin nih, udah sampai juga kemarin. Lumayan lama teman-teman, 1 bulan untuk custom dial ini. Nah dan untuk ini rantainya dia model screw untuk ngejasnya pakai screw ya teman-teman. Nah ini sangat gampang sekali, beda sama jam-jam yang lain karena ini sistemnya gampang sekali. Teman-teman cukup siapkan obeng yang ukuran diameternya itu sekitar ini teman-teman, 1,4 lah, 1,4 ya teman-teman. Nah, teman-teman cukup ini aja senjatanya. Kalau mau potong cukup obeng aja, nggak perlu alat yang wah-wah banget ya. Ini gampang banget teman-teman, saya rasa pasti ada di rumah. Nah caranya teman-teman cukup di bagian sini tinggal diputar aja, dibuka kayak kita ngebuka baut gitu, santai ya. Untuk pengukurannya di sini dapat dipotong 2, 5. Ini ada 5 potongan. Jadi untuk range tangan yang sekitar 17 ataupun 20 paling ya dipotong sekitar 2 biji, berarti 4 ya teman-teman, masih bisa lah. Oke. Dan untuk buckle clamps-nya dia tipe sliding ya teman-teman. Nah, kita buka nanti kita sliding begini. Nah,
gitu. Dan untuk kaca sendiri teman-teman ini udah pakai safir ya teman-teman. Nah, ini kita cek bareng-bareng ya. Ini diamond tester ya teman-teman. Nah, kita mau tahu ini dia seberapa keraskah dia ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman jangan ragu untuk yang nggak apik pakainya. Masalah kaca nggak bakalan baret ataupun pecah kalau jatuh. Paling untuk lecet-lecet bagian yang lain udah pasti ya teman-teman, tapi kalau untuk bagian kaca saya rasa ini udah aman banget. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di ukuran case kita ukur pakai ini ya teman-teman. Nah, untuk di bagian case nya dia 40 ya teman-teman. Nah, kalau dihitung sama crown 45 ya teman-teman. Oke, untuk ketebalan kita ukur ya teman-teman, tebalnya berapa. 10, 12 sekitar 13 ya, hitung 14 ya teman-teman. 13,7 kayaknya ini. Iya, hitung aja 14 ya. Berarti untuk tebal ini 13, sekian dan untuk diameter 40, kalau sama crown 45. Untuk panjang ini looknya coba kita tes. Looknya 49 ya teman-teman. Berarti 49. Iya 49 ya teman-teman. Hitung aja 50 ya teman-teman kotornya. Oke. Saya rasa itu yang udah dibahas semua ya teman-teman. Nah, oke lah teman-teman, saya udah ngebahas semua ini. Dan untuk hasil yang kemarin saya building ya teman-teman. Inilah dia jamnya, penampakannya. Dan jika teman-teman pengen bikin seperti ini, teman-teman bisa beli aja spare partnya jika teman-teman tahu. Dan kalau teman-teman mau butuh bantuan saya ataupun jasa saya untuk ngebangun ini ya, seperti Om Isra mempercayakannya kepada saya ya, saya siap membantu teman-teman. Selagi teman-teman percaya sama saya akan kasih yang terbaik buat teman-teman semua. Dan untuk kontak, teman-teman bisa kontak saya di Instagram, di DM ataupun di WA saya di deskripsi ada, saya simpen. Nah, teman-teman bisa hubungi saya lewat WA ataupun lewat Instagram ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu aja video kali ini untuk dokumentasi proyek dengan Om Isra ini. Saya sengaja masukin di YouTube, bukan bermaksud buat untuk pamer atau apa. Ini hanya dokumentasi pekerjaan saya saja. Dan jika teman-teman suka silahkan di like aja, ataupun kalau mau ngelihat hasil kerjaan saya ataupun aktivitas saya di YouTube ya teman-teman bisa subscribe agar dapat ya dokumentasi dari saya dan pemberitahuannya juga pasti. Dan untuk teman-teman yang butuh untuk belajar, teman-teman bisa nonton video saya pelan-pelan. Saya jamin teman-teman pasti bisa untuk mengerjakan sendiri. Oke teman-teman, saya rasa nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Yang pasti saya akan membangun satu jam yang bakalan ger banget ya teman-teman, dan pasti limited edition juga dan bukan jam umum pastinya. Oke teman-teman,
Thank you. Semoga besok kita ketemu lagi. Bye bye.